Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Ayana Putra, dari PTI, dari kelas PTI 4B, Universitas Muhammadiyah Marokomo, dengan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga soal, ya, karena ini UTS atau ulangan tengah semester yang dari dengan dosen pengampu Dr. Abduluddin SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang pertama, yaitu uraikan analisis kritis Anda tentang profesi pendidikan. Profesi pendidikan, menurut saya itu profesi pendidikan itu merupakan profesi yang sangat penting dalam masyarakat, karena pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan masa depan individu dan masyarakat. Namun, seperti halnya dengan profesi lain, profesi pendidikan juga memiliki tantangan dan masalah tertentu. Beberapa tantangan dalam profesi pendidikan antara lain, yang pertama, tantangan teknologi. Teknologi berkembang dengan sangat cepat dan pendidikan harus beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Guru dan pengajar harus dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif untuk meningkatkan pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk bekerja di dunia yang semakin terhubung. Yang kedua, tantangan inklusivitas. Profesi pendidikan harus memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua orang tanpa memandangkan latar belakang mereka. Ini dapat menjadi tantangan di negara yang memiliki kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar. Yang ketiga, tantangan kurikulum. Kurikulum harus terus diperbarui untuk mencerminkan perkembangan dunia dan kebutuhan masyarakat. Namun, perubahan kurikulum juga dapat menimbulkan masalah, seperti ketidaksesuaian dengan kebutuhan pelajar dan kekhawatiran tentang pemusatan dan tes standar. Keempat, tantangan penghargaan. Profesi pendidikan seringkali tidak dihargai sebaik profesi lainnya, meskipun memiliki pengaruh besar pada masa depan masyarakat. Pengaruh besar pada masyarakat ini dapat berdampak pada gaji dan tunjangan guru, serta ketersediaan dan kualitas pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kelima adalah tantangan kesehatan. Tantangan kesehatan ini yaitu terjadinya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kesehatan dan keselamatan menjadi faktor penting dalam profesi kependidikan. Guru harus mampu menghadapi tantangan yang tidak terduga dan memastikan kesehatan dan keselamatan siswa dan staf sekolah. Namun demikian, profesi pendidikan juga memiliki sisi positif yang penting, seperti yang pertama, dampak positif pada masyarakat. Profesi pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk masa depan masyarakat yang dapat berdampak positif pada ekonomi, budaya, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, pengaruh pada perkembangan individu. Guru dan pengajar dapat memainkan peran penting dalam membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Mereka dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan sosial yang dapat membantu mereka sukses dalam kehidupan. Yang ketiga, itu peluang untuk inovasi. Profesi pendidikan
juga dapat memberikan peluang untuk inovasi dan pengembangan baru dalam teknologi dan pendidikan. Guru dapat menciptakan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Yang keempat, pengembangan profesional. Profesi pendidikan juga dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka lalui seperti pelatihan dan pengembangan profesional. Hal ini dapat membantu mereka lebih efektif dalam pekerjaan mereka dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka berikan. 5. Pengaruh positif pada siswa. Profesi pendidikan dapat memberikan pengaruh positif pada siswa, baik dalam hal akademik maupun sosial. Guru dan pengajar dapat menjadi panutan dan mentor bagi siswa, membantu mereka mengembangkan dan keterampilan dan sikap yang positif. Secara keseluruhan, profesi pendidikan memiliki tantangan dan masalah tertentu, namun juga memiliki peran yang sangat penting dalam bentuk masa depan masyarakat dan individu. Untuk mengatasi tantangan ini, profesi pendidikan membutuhkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan industri, serta fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Selain itu, kualitas pengajaran yang efektif dan menarik juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu, profesi pendidikan harus terus beradaptasi dengan perkembangan dunia dan memperhatikan kebutuhan siswa dan masyarakat untuk terus menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi manusia, bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, untuk melakukan analisis kritis terhadap profesi pendidikan, perlu melihat baik sisi positif maupun tantangan yang dihadapi. Profesi pendidikan memang memiliki dampak besar pada masyarakat dan individu, namun juga memiliki tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan terbesar adalah perkembangan teknologi yang cepat. Guru dan pengajar harus memahami teknologi dengan baik untuk memanfaatkan dengan efektif dalam pembelajaran. Namun, tantangan ini juga dapat membantu menjadi peluang untuk inovasi dan pengembangan baru dalam teknologi dan pendidikan. Selain itu, profesi pendidikan juga perlu memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua orang tanpa memandangkan latar belakang dan memperoleh kurikulum sesuai dengan perkembangan dunia. Namun, perubahan kurikulum juga dapat menimbulkan masalah seperti ketidaksesuaian dengan kebutuhan pengajar dan kekhawatiran tentang pemusatan pada tes standar. Dan lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan kode etik dan ciri-ciri guru profesional. Kode etik dan ciri-ciri guru profesional ini dapat membantu dalam mengembangkan standar profesi yang tinggi dan memastikan praktik pendidikan yang etis dan efektif. Berikut adalah beberapa kode etik dan ciri-ciri guru profesional. Yang pertama, kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai panduan bagi guru dalam masyarakat dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. Beberapa prinsip dalam kode etik ini antara lain menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi integritas dan etika, dan bertanggung jawab atas tugas dan karya yang dihasilkan. Kedua, ciri-ciri guru profesional. Beberapa ciri-ciri guru profesional ini yang diharapkan antara lain memiliki keterampilan mengajar yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, memahami kebutuhan dan keunikan setiap siswa yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang subjek yang diajarkan, memperhatikan kesejahteraan siswa, dan memiliki komitmen terhadap pengembangan profesional yang berkelanjutan. Yang
Yang ketiga, etika profesi guru. Etika profesi guru mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang berhubung dengan tugas dan tanggung jawab guru. Beberapa prinsip dalam etika profesi guru antara lain integritas, kejujuran, objektivitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Guru juga diharapkan menjaga privasi siswa, tidak melakukan diskriminasi, dan menghindari konflik kepentingan. Keempat, standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru ini adalah panduan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan yang kebudayaannya menguraikan kualifikasi, kompetensi, dan karakteristik yang diharapkan dari guru. Standar ini mencakup 5 domain, yaitu identitas, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 5. Pengembangan profesional. Guru profesional diharapkan untuk terus mengembangkan diri melalui pelatihan dan mengembangkan profesional. Guru harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar, serta memahami perkembangan terbaru dalam pendidikan dan teknologi. 6. Kolaborasi dan kerja tim. Guru juga perlu mampu bekerja dan berkolaborasi dalam staf sekolah dan pihak lainnya, termasuk orang tua siswa, untuk memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Guru harus mampu membangun hubungan yang baik dengan semua pihak terkait dan bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. 7. Peningkatan kualitas pembelajaran. Guru profesional juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan efektif. Guru harus mampu memahami kebutuhan dan keunikan setiap siswa, serta memiliki metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan mengikuti kode etik dan menerapkan ciri-ciri guru profesional, maka guru dapat mengembangkan standar profesi yang tinggi, memastikan praktik pendidikan yang etis dan efektif. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga tentang pengertian, perbedaan, dan contoh tentang profesi. Itu terdapat ada 5 profesi: profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Yang pertama tentang profesi. Profesi ini pengertiannya yaitu profesi itu adalah aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi khusus seperti pelatihan dan kompetisi yang tinggi dalam bidang tertentu. Profesi ini seringkali terkait dengan tanggung jawab, moral dan etika, serta memiliki standar dan kode etik yang harus diikuti oleh para praktisi. Contoh profesi antara lain yaitu dokter, pengacara, insinyur, akuntan, dan arsitek, dan guru. Perbedaannya antara profesi dengan pekerjaan biasa terdapat pada standar dalam kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan profesi, membutuhkan kualifikasi dan kompetensi yang tinggi, serta membutuhkan pelatihan dan sertifikasi yang diakui oleh lembaga pemerintah atau asosiasi profesional. Sementara itu pekerjaan biasanya tidak memerlukan kualifikasi khusus dan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki keahlian umum. Sebagai contoh, seseorang yang ingin menjadi dokter harus menyelesaikan pendidikan medis dan mendapatkan lisensi medis dari lembaga pemerintah yang mengatur profesi medis. Setelah itu, dokter harus menjalani pelatihan dan pengembangan profesional secara
secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap terampil dan up to date dengan perkembangan terbaru dalam bidang medis. Sebagai seorang profesional, dokter harus mematuhi standar dan etika medis dalam prakteknya. Dan di sisi lain, seseorang yang bekerja sebagai pelayan restoran atau kasir toko tidak memerlukan kualifikasi khusus dan biasanya dapat mulai pekerjaan dengan sedikit kualifikasi khusus dan biasanya dapat mulai pekerjaan dengan sedikit atau tanpa pelatihan khusus. Pekerjaan ini tidak diatur oleh lembaga pemerintah atau asosiasi profesional dan tidak memiliki standar atau kode etik yang diikuti oleh para profesi. Dalam hal ini, perbedaan antara profesi dan pekerjaan biasa terletak pada persyaratan dan kompetensi lebih tinggi, serta standar dan etika yang diikuti oleh praktisi. Namun, perlu diingat bahwa perbedaan antara profesi dan pekerjaan biasa tidak selalu hitam atau putih. Beberapa pekerjaan yang awalnya dianggap pekerjaan biasa dapat berkembang menjadi profesi yang diatur oleh lembaga pemerintah atau asosiasi profesional dan perkembangannya. Dalam kesimpulannya, profesi itu adalah aktivitas atau pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi khusus, pelatihan dan kompetensi lebih tinggi dalam bidang tertentu, serta memiliki standar dan kode etik yang harus diikuti oleh para praktisinya. Perbedaannya antara profesi dan pekerjaan biasa terletak pada persyaratan dan kompetensi yang lebih tinggi serta standar dan etika yang diikuti oleh para praktisi. Contohnya, profesi antara lain yaitu antara lain dokter, pengacara, insinyur, akuntan, arsitek, dan guru. Lanjut ke profesional. Profesional ini adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, keterampilan yang tinggi dalam bidang tertentu dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dengan keterampilan dengan baik dalam pekerjaannya. Seorang profesional juga harus diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang etis, bertanggung jawab, dan dapat bekerja secara mandiri dalam tim. Perbedaan antara profesional dengan non-profesional terletak pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang profesional dalam bidang tertentu. Seorang profesional biasanya telah menyelesaikan pendidikan formal atau pelatihan khusus dalam bidangnya dan memiliki sertifikasi atau lisensi yang diakui oleh lembaga pemerintah atau asosiasi profesional. Profesional juga diharapkan mematuhi standar etika dan kode etik dalam pekerjaan. Contoh, profesi yang dianggap sebagai bidang profesional antara lain adalah dokter, pengacara, akuntan, arsitek, insinyur, dan psikolog. Mereka memerlukan kualifikasi dan pelatihan khusus dalam bidangnya, serta diharapkan memiliki pengetahuan yang dalam dan keterampilan tinggi dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan. Profesional juga diharapkan mematuhi standar etika dan kode etik dalam pekerjaannya dan bertanggung jawab atas kualitas kinerja yang dihasilkan. Di sisi lain, pekerjaan seperti pelayan toko, kasir, atau sopir taksi biasanya tidak dianggap sebagai bidang profesional, meskipun mereka juga memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Hal ini karena pekerjaan tersebut tidak memerlukan kualifikasi yang tinggi dan biasanya tidak diatur oleh lembaga pemerintah atau asosiasi profesional. Namun, perlu dicatat bahwa ada banyak pekerjaan yang awalnya dianggap sebagai pekerjaan biasa, tapi perkembangan bidang profesional di kemudian hari, sebagai contoh pekerjaan
Sebagai perawat, dulunya dianggap sebagai pekerjaan biasa, tapi sekarang sudah berkembang menjadi bidang profesional yang diatur oleh lembaga pemerintah dan asosiasi profesionalnya, dengan persyaratan, kualifikasi dan sertifikasi yang semakin tinggi. Dalam kesimpulannya, seorang profesional adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, dan keterampilan yang tinggi dalam bidang tertentu, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dengan baik dalam pekerjaannya. Profesional juga diharapkan mematuhi standar etika dan kode etik dalam pekerjaannya, bertanggung jawab atas kinerja yang dihasilkan. Perbedaan antara profesional dengan non-profesional terletak pada pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Profesional dalam bidang tertentu, contohnya seperti dokter, pengacara, akuntan, arsitek, insinyur, dan psikolog. Lanjut ke profesionalisme. Profesionalisme pengertiannya adalah sikap, perilaku, dan kualitas kerja yang mencerminkan kemampuan dan kompetensi seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang profesional. Profesional mencakup kemampuan untuk bekerja secara etis, bertanggung jawab, dan kompeten dalam bidang tertentu. Profesionalisme juga mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, dan mengembangkan diri secara terus-menerus. Perbedaannya antara profesional dengan kebiasaan kerja yang bisa terletak pada tingkat kualitas dan standar yang diaplikasi dalam pekerjaan. Seorang yang memiliki profesionalisme yang tinggi memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang lebih baik dalam bidangnya, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam situasi yang kompleks. Mereka juga memiliki kemampuan untuk membuat kebutuhan yang tepat, bertindak secara etis, dan bertanggung jawab dalam tugas mereka. Contohnya dapat di dalam berbagai bidang, yaitu pertama yaitu dalam bidang medis. Bidang medis ini seorang dokter yang memiliki profesionalisme tinggi diharapkan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang penyakit dan pengobatan, serta memiliki keterampilan untuk merawat pasien dan memberikan perawatan yang berkualitas. Dokter juga diharapkan bertindak dengan etika dan tanggung jawab dalam praktiknya, serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan pasien dan keluarga mereka. 2. Profesionalisme dalam bidang hukum. Seorang pengacara yang memiliki profesionalisme tinggi diharapkan memiliki pengetahuan yang mendalam hukum dan peraturan, serta memiliki keterampilan untuk memberikan nasihat dan bantuan terhadap hukum kepada klien mereka. Yang ketiga, profesionalisme dalam bidang teknologi informasi. Seorang profesional di bidang teknologi informasi memiliki profesionalisme tinggi. Diharapkan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknologi dan sistem informasi, serta memiliki keterampilan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem informasi yang kompleks. Yang keempat itu dalam profesionalisme dalam bidang pendidikan. Seorang guru yang memiliki profesionalisme tinggi diharapkan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang subjek yang diajarkan, serta memiliki keterampilan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif dan efisien. Guru juga diharapkan berteks dengan etika dan bertanggung jawab dalam praktiknya. Perbedaan antara profesionalisme dengan lanjut ke kata yang keempat, itu profesionalitas.
Profesionalitas ini adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang profesional dalam melaksanakan tugasnya dengan baik serta mampu memenuhi standar dan etika yang diharapkan dalam bidang. Perbedaan antara profesionalisme dengan profesionalitas dengan profesionalisme itu terletak pada fokus dan tingkat kemampuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan. Jika profesionalisme berkaitan dengan kemampuan kualitas yang dimiliki seseorang profesional dalam bidang tertentu, maka profesionalitas lebih berkaitan dengan kemampuan memberikan pelayanan dan yang berkualitas dan dapat diandalkan dalam pekerjaan. Profesionalitas ini juga mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, serta menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, klien, atau rekan kerja. Contoh profesionalisme dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang layanan pelanggan. Seorang profesional dalam bidang layanan pelanggan memiliki profesionalitas tinggi, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang ramah, komunikatif, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, dalam bidang keuangan. Seorang profesional dalam bidang keuangan memiliki profesionalitas tinggi, diharapkan mampu mengelola dengan keuangan dengan baik, melakukan analisis yang akurat, dan memberikan saran yang tepat kepada klien atau perusahaan. Yang ketiga yaitu dalam bidang jurnalistik. Seorang profesional dalam bidang jurnalistik yang memiliki profesionalitas tinggi diharapkan mampu menghasilkan konten yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat itu bidang teknik. Seorang profesional dalam bidang teknik yang memiliki profesionalitas tinggi diharapkan mampu merancang, mengembangkan, dan memelihara teknologi yang berkualitas dan sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan kerja. Lanjut ke yang terakhir yaitu profesionalisasi. Pengertiannya adalah proses atau upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi seorang individu atau kelompok dalam bidang tertentu untuk mencapai standar dan kualitas yang lebih tinggi serta memperoleh pengakuan dari lembaga, pemerintah, dan asosiasi profesional. Profesionalisasi ini mencakup peningkatan kualifikasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang tertentu serta mematuhi standar etika dan kode etik yang berlaku. Perbedaan antara profesionalisasi dengan profesionalisme dan profesionalitas terletak pada fokus dan tingkat kemampuan yang diaplikasi dalam pekerjaan. Jika profesionalisme dan profesionalitas itu berkaitan dengan kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh seorang profesional dalam bidang tertentu, maka profesionalisasi ini lebih berkaitan dengan proses atau upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam bidang tertentu. Contohnya dari profesionalisasi dalam berbagai bidang yaitu pertama yaitu dalam bidang kesehatan. Seorang perawat yang ingin meningkatkan kemampuan kompetensinya dalam bidang kesehatan dapat mengambil program pendidikan lanjutan atau sertifikasi dalam bidang tertentu, memperoleh pengakuan sebagai perawat yang berkualitas dan kompeten. Dengan demikian, perawat tersebut telah menjalani proses profesionalisasi dalam bidang kesehatan. Yang kedua itu dalam bidang teknologi. Seseorang teknisi yang ingin meningkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam bidang teknologi dapat mengambil sertifikat teknologi kalau sertifikat atau pelatihan lain untuk memperoleh pengakuan sebagai teknisi yang berkualitas dan kompeten. Dengan demikian, teknisi tersebut telah menjalani proses profesionalisasi dalam bidang teknologi.
ketiga itu dalam bidang pendidikan. Seorang guru yang ingin meningkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam bidang pendidikan dapat mengambil program pengembangan profesional atau sertifikasi dalam bidang tertentu untuk memperoleh pengakuan sebagai guru yang berkualitas dan kompeten. Dengan demikian, guru tersebut telah menjalani proses profesionalisasi dalam bidang pendidikan. Baiklah, itulah ketiga soal yang saya jawab tentang UTS tadi. Mohon maaf kalau jika ada salah kata atau ucapan